Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah, channel yang membahas mengenai materi sejarah SMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlawanan Banten, Makassar, dan Raden Mas Said terhadap VOC. Sebelumnya sudah dibahas pula, ada pembahasan mengenai Sultan Nuku dan Sultan Agung yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa dicek di channel saya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan perlawanan Banten, Makassar, dan Raden Mas Said terhadap VOC. Yang pertama adalah perlawanan Banten terhadap VOC. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika bangsa Barat datang, itu pertama kali yang ditaklukkan adalah wilayah Malaka. Dengan adanya penaklukan di Malaka, kemudian monopoli perdagangan di wilayah Malaka, maka banyak pedagang Islam yang kemudian melarikan diri dan menempati tempat-tempat lain, di antaranya ada Aceh dan kemudian ada Banten. Di wilayah Banten sendiri, eh, selang beberapa puluh tahun, kemudian wilayah Banten menjadi wilayah yang ramai, dan hal tersebut membuat VOC itu melirik tempat Banten tersebut. Nah, dengan adanya tempat-tempat yang ramai di wilayah Banten, kemudian VOC yang pada saat itu memiliki tempat di wilayah Jakarta atau Batavia, itu merasa tersaingi dan kemudian VOC mengembangkan wilayah dari Batavia itu sendiri atau dinamakan Sunda Kelapa. Kemudian terjadilah perebutan seperti pengaruh di wilayah Banten dan wilayah Batavia. Maka mau tidak mau harus terjadi persinggungan secara fisik di antara keduanya berupa perang-perang kecil di antara VOC yang menempati di wilayah Batavia dan Kesultanan Banten yang menempati di wilayah Banten. Bagaimana cara Banten yang kemudian memulihkan keadaan perdagangannya di wilayah Banten agar tidak kalah dengan posisinya yang ada di Batavia, yaitu VOC. Itu yang pertama, mengundang para pedagang dari Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis untuk melakukan perdagangan di wilayah Banten. Jadi mengundang negara-negara barat yang kemudian untuk berjualan di wilayah Banten. Kemudian memperluas hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Persia. Kemudian mengirimkan kapal-kapal untuk mengganggu armada VOC, karena VOC juga mengganggu armadanya dari Banten, mau tidak mau Banten harus bereaksi seperti itu. Kemudian membangun saluran irigasi dari Sungai Ujung Jawa hingga ke Pontang sebagai persiapan untuk lalu lintas suplai ketika terjadi perang dan juga untuk mengaliri padi. Nah, itulah usaha Banten dalam memulihkan pengaruh perdagangan di sekitar pantai utara. Konflik kepentingan antara Banten dan VOC. Jadi dengan adanya dua bandar yang kemudian ramai, itu membuat antara Banten dan VOC itu memiliki konflik kepentingan yang sama, yaitu memperebutkan sektor ekonomi di antara wilayah Batavia dan wilayah Banten itu sendiri. Dan kemudian terjadilah konflik-konflik kecil di antara keduanya hingga kemudian rakyat Banten ikut andil untuk melakukan penyerangan ke VOC, yaitu melalui benteng-benteng dari pertahanan VOC. Berikut ini adalah kronologi dari perlawanan Banten terhadap VOC. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa eh, pemimpin yang terkenal dari Banten itu namanya adalah Sultan Agung Tirtayasa. Dia adalah seorang pemimpin dari Banten yang kemudian menginginkan agar VOC ini tidak ikut campur ke dalam pemerintahan Banten. Nah, kemudian pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai Sultan Muda yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri, sedangkan untuk luar negerinya atau hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain ditunjuklah
Pangeran Purbaya. Nah, sebenarnya nama Purbaya itu ada banyak. Nah, ini yang versi dari Banten itu sendiri. Nah, kemudian pengangkatan dua orang ini merupakan celah bagi VOC untuk bisa menghasut salah satu di antara keduanya. Maka dihasutlah Sultan Haji untuk menguasai tahta dari Pangeran Purbaya. Maka apa yang terjadi? Terjadilah konflik di antara keduanya. Nah, selanjutnya pada tahun 1681, atas nama Sultan Haji, VOC dapat merebut Banten. Dan kemudian Sultan Haji diangkat sebagai raja di Istana Surosowan. Tindakan ini membuat rakyat Banten itu marah dan kemudian menginginkan agar terjadi perlawanan terhadap pihak VOC. Nah, bersama rakyat yang masih setia kepada Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian direbutlah kembali Istana Banten yang dipimpin oleh Sultan Haji yang didukung VOC. Maka pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purbaya itu berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji yang terdesak, kemudian meminta bantuan kepada VOC, maka datanglah pimpinan dari VOC yang bernama Francois Tak, yang kemudian membuat Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purbaya itu mampu dipukul mundur dari istananya sendiri. Sejak saat itu VOC menyatakan diri sebagai pihak yang menaklukkan Banten. Nah, kemudian Sultan Ageng melancarkan pertempuran selama beberapa tahun, namun sering menderita kerugian hingga akhirnya Syekh Yusuf tertangkap. Kemudian pada akhirnya pada bulan Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa mampu ditangkap akibat tipu muslihat dari VOC yang kemudian membuat ia menyerah dan ditawan di Batavia hingga akhir hayatnya. Dia meninggal pada 1692. Syekh Yusuf dibuang ke Ceylon. Nah, itulah kronologi dari konflik antara Banten dengan Batavia. Yang kedua ada perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC yang dipimpin Sultan Hasanuddin. Kesultanan Makassar, kalian bisa lihat peta dari Kesultanan Makassar, ini lumayan luas ya, yaitu berupa sebagian dari wilayah Sulawesi dan kemudian sebagian dari wilayah Kalimantan. Kesultanan Makassar ini merupakan peleburan dari dua kesultanan, yaitu Goa dan Talo. Dan kemudian dari kedua kesultanan ini menghasilkan Kesultanan Makassar, di mana wilayah yang dikuasai dari Kesultanan Makassar ini ada Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Nah, itulah Kesultanan Makassar yang didirikan, persekutuannya itu pada 1528. Kemudian apa yang membuat VOC itu menginginkan wilayah dari Makassar? Karena wilayah Makassar itu merupakan wilayah yang sangat strategis dan kemudian merupakan wilayah perdagangan yang sangat ramai, terutama di wilayah mendekati wilayah Maluku. Maka hal tersebut menjadi salah satu seperti keinginan VOC untuk menguasai wilayah tersebut. VOC berusaha menjatuhkan kerajaan Goa dengan cara memblokade wilayah dari pelabuhan Somba Opu, namun usaha tersebut gagal karena perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Nah, itulah kelicikan dari VOC. Dia tidak hanya merusak internal dari kerajaan, di perdagangan pun, di laut pun dia juga melakukan perusakan terhadap kapal-kapal yang mau berdagang di satu tempat. Nah, dengan artian mereka ingin melakukan monopoli perdagangan di satu wilayah. Bagaimana kronologi dari perang antara Makassar atau Sultan Hasanuddin melawan pihak VOC? Berikut adalah kronologinya, saya gambarkan
dari satu garis lurus ini. Yang pertama pada tanggal 7 Juli 1667 meletuslah perang antara Goa melawan VOC, di mana VOC dipimpin oleh Cornelis Jansun Spilman, kemudian diperkuat oleh pengikut Arupalaka. Arupalaka ini juga dari pribumi ya, yang tidak suka terhadap kepemimpinan Hasanuddin. Dan kemudian ditambah orang Ambon dan di bawah pimpinan Jonker van Manipa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang intinya adalah mengizinkan pihak VOC untuk memonopoli perdagangan di wilayah sekitar Makassar. Kemudian pada tahun 1668 Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan dari pihak VOC. Yang terakhir adalah perlawanan Raden Mas Said menghadapi pihak VOC. Latar belakang dari perlawanan Raden Mas Said bermula dari keinginan seorang Gandhik Keraton. Gandhik itu pejabat rendahan yang bernama Raden Mas Said yang ingin mengajukan kenaikan pangkat untuk dirinya. Keinginan itu disetujui, namun malah dicerca hingga dituduh melakukan persekongkolan dengan orang-orang Cina yang saat itu sedang melakukan pemberontakan. Jadi Raden Mas Said ini secara darah bangsawan, dia itu di keraton menjadi bagian dari keraton, namun dengan strata yang dianggap rendah atau dinamakan Gandhik Keraton. Maka ketika dia mengajukan diri untuk bisa diterima menjadi seorang kenaikan pangkat, untuk naik pangkat, maka dia diterima namun dicerca. Kemudian karena dia merasa terhina atau direndahkan, maka Raden Mas Said keluar dari keraton dan memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap pihak istana yang pada saat itu sedang dekat dengan pihak VOC. Nah, kita ketahui sendiri bahwa ketika VOC itu menguasai satu wilayah atau satu kesultanan, maka yang dirugikan adalah rakyatnya, karena rakyatnya benar-benar ditindas oleh pemerintah yang berdiri dan VOC itu sendiri. Perlawanan dari Raden Mas Said ini tidak bisa dianggap remeh bagi pihak Pakubuwono II. Maka ketika dia mengetahui bahwa Raden Mas Said ini melakukan perlawanan, maka dia sangat terancam akibat adanya perlawanan tersebut. Maka pada tahun 1745 diumumkan kepada rakyatnya bahwa siapa saja yang mampu memadamkan perlawanan Raden Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati, di wilayah Sragen sekarang. Nah, jadi perlawanan dari Raden Mas Said kepada Pakubuwono ini sangat mengancam legitimasi, sangat mengancam kekuasaan dari pihak Pakubuwono, sehingga dia membuat sayembara untuk rakyat agar bisa menangkap Raden Mas Said. Berikut adalah kronologi perlawanan dari Raden Mas Said. Jadi setelah adanya sayembara yang disebutkan oleh Pakubuwono, maka adik kandung Pakubuwono sendiri itu menginginkan hadiah tersebut dan kemudian melakukan usaha untuk menangkap penangkapan terhadap Raden Mas Said. Maka terjadilah penangkapan terhadap Raden Mas Said dan kemudian ternyata Pakubuwono II itu ingkar janji. Nah, karena ingkar janji inilah kemudian rakyat dan kemudian adik dari Pakubuwono itu menganggap bahwa dia menodai apa yang dia katakan sendiri. Nah, kemudian kekecewaan dari Mangkubumi atau adik dari Pakubuwono II semakin menjadi karena Mangkubumi dituduh oleh Jenderal Van Imhoff yang pada saat itu menjabat sebagai Jenderal VOC, itu ikut campur dalam masalah kakak beradik dan menuduh Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Bagi Mangkubumi tidak ada pilihan lain untuk melawan pihak VOC, maka mau tidak mau Mangkubumi yang sudah tertipu oleh Pakubuwono dan VOC, mau tidak mau dia harus melawan
pihak VOC. Maka terjadilah perlawanan antara Mangkubumi dan Raden Mas Said itu bersatu untuk melawan pihak Pakubuwono. Dan kebetulan pada tahun 1749 Pakubuwono kedua sakit. Dan di sini adalah letak dari kelicikan VOC. VOC kemudian meminta tanda tangan kepada pihak Pakubuwono ketika dia sakit. Maka kemudian Mangkubumi dan Raden Mas Said tak pernah mengalami kata putus asa untuk melawan VOC hingga VOC menawarkan sebuah perjanjian. Jadi perlawanan yang terus-menerus pada VOC menghasilkan perjanjian dari pihak VOC itu sendiri. Perjanjian yang dihasilkan dari VOC yaitu perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Di mana perjanjian Giyanti ini terjadi pada 13 Februari 1755, di mana isinya wilayah Mataram pada masa itu dibagi menjadi dua. Wilayah bagian barat, yaitu wilayah Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dan kemudian dia berkuasa dan mendapatkan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, sedangkan bagian timur tetap diperintah Pakubuwono ketiga atau anak dari Pakubuwono kedua. Sedangkan di sisi lain, perlawanan Raden Mas Said yang terus-menerus dilakukan itu menghasilkan perjanjian Salatiga, di mana Raden Mas Said itu diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai perlawanan yang terjadi di berbagai daerah kepada pihak VOC. Video selanjutnya akan dijelaskan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Beda loh ya, antara VOC dan Hindia Belanda itu beda. Kalau VOC itu adalah kongsi dagang, kalau Hindia Belanda itu adalah pemerintah dari Hindia Belanda itu sendiri. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.